Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia ini kembali kami menyapa di Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan bersama Syekhuna Syekh Surahman Hidayat. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para pemirsa yang telah menyampaikan pertanyaannya. Mudah-mudahan menjadi asbab ilmu kita bersama dan menambah wawasan keislaman. Ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaannya, sampaikan di nomor 0812-9896-7796. Ya. Baik, pertanyaan yang pertama datang dari Bapak Andre asal Cianjur yang menanyakan, istri lebih memilih orang tuanya dan memilih tinggal bersama orang tuanya dan lebih mendengarkan orang tuanya daripada suami. Bagaimana hukumnya di dalam Islam seperti itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dalam Islam itu ya sebagai agama yang adil dari Allah Subhanahu wa taala telah mengatur hak dan kewajiban sesama manusia, khususnya tentu mereka yang punya hubungan dekat, lebih-lebih suami istri. Dalam Al-Quran disebutkan walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf walirrijali alaihinna darajatun. Dan mereka para istri itu punya hak ya seimbang dengan kewajibannya. Tetapi laki-laki suami itu punya keutamaan di atas istri, begitu ya. Sebab qawamah itu kepemimpinan yang wajib dipatuhi itu diberikan oleh Allah kepada suami. Ya. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Karena dua hal. Karena kelebihan yang Allah berikan, kelebihan tentu saja daya nalarnya, kelebihan fisiknya, bima anfaku, dan memberikan nafkah. Nah, jadi setelah nikah itu ketaatan, kewajiban taat kepada orang tua itu berpindah kepada kewajiban taat kepada suami setelah menikah. Setelah menikah, begitu saya terima nikahnya itu lepas, begitu kan, serah terima. Serah terima. Ya. Nah, oleh karenanya dalam hadis bahkan kewajiban istri itu, istri yang soleh adalah apabila dilirik ya menyenangkan, apabila disuruh ya taat. Begitu kan. Itu kan. Nah, jadi seperti itu ya. Pertanyaan ini, istri lebih memilih orang tuanya, ya memilih dalam tentu memenuhi ya apa-apa keperluan orang tuanya dan memilih tinggal bersama orang tuanya, lebih mendengarkan orang tuanya daripada suaminya. Nah, di sini tentu kekeliruannya ya, salah memahami siapa sekarang yang punya kepemimpinan di rumah tangga itu adalah suami. Iya. Jadi kalau ada ini perintah orang tua, ini perintah suami, maka perintah suami itu diutamakan. Kecuali kalau dalam darurat. Ya. Kalau ini kan tidak dalam darurat. Ya, berarti hak suami itu mufaddal ya, diutamakan. Ya. Nah, bagaimana hukumnya untuk suami jika dalam keadaan seperti istri lebih memilih orang tua? Tentu saja an-nushu ya. Sebelum nikah tentu kan ada ya hubungan yang baik, saling sapa ya kan. Ya, calon istri tentu mendengar apa ucapan ya harapan calon suami, pastilah. Kalau tidak pernah menggubris apa perhatian keinginan calon suami, mungkin tidak jadi nikah. Ya kan? Ya, jadi lanjutkanlah kebiasaan itu ya, ramah keramahan itu ya, kesantunan itu
dilanjutkan. Dan karena itu adalah ibadah. Ya, jadi apa yang merupakan kebaikan istri kepada suami itu adalah ibadah. Bahkan ada dalam satu hadis, walaupun sebagian ulama menyebutkan ini hadisnya ada catatan, saking wajibnya istri itu taat ke suami, seandainya ada seseorang yang harus sujud hormat artinya kepada manusia, maka itulah suami yang jika harus dilakukan. Jadi demikian, dinasehati, sebab kalau terus demikian berarti maksiat. Ya, istrinya ini maksiat dan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam sebuah hadis, apabila suami memanggil istrinya, kan, kemudian tidak memperturutkan sampai semalaman itu tidak memperturutkan, maka malaikat itu murka kepada istrinya itu sampai pagi. Jadi malaikat murka, Allah melaknati, tentu saja ini kerugian bagi istri yang demikian itu. Jangan diteruskan, segera tobat dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Nurjanah asal Jawa Tengah yang menanyakan, maaf sebelumnya ya Ustaz, apakah berdosa orang yang melakukan hubungan suami istri saat haid, tapi suami istri benar-benar tidak tahu karena hari pertama haid hari pertama? Ya, ini perkara yang hal-hal prinsip itu tidak ditoleransi. Seorang muslim yang dewasa tentu saja, apalagi sudah nikah, pasti sudah belajar agama, kan, mau nikah apa nanti kewajiban suami istri pasti itu, kan, termasuk soal adat, datang haid, pasti tahu apa itu haid dan bagaimana ketentuan agama ketika haid, kan. Nah, jadi kalau istilahnya tidak tahu itu tidak bisa diterima. Artinya tidak ada alasan. Lalu bagaimana dia melakukan hubungan suami istri saat haid? Jelas haram. Itu dengan Al-Qur'an. Di surat Al-Baqarah 222 Was'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya tentang waktu dan tempat di mana haid itu terjadi. Qul huwa adzan. Jelaskan tempat keluarnya haid itu adalah adzan, penyakit. Jadi kalau penyakit tentu saja akan memudaratkan. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka hindarilah. Artinya jangan gauli perempuan itu ketika waktu haid atau di tempat keluarnya haid. Nah, ini kata ulama terkait dengan kebiasaan orang Yahudi, kalau perempuannya itu lagi haid, maka tidak didekati sama sekali, begitu kan. Nah, tentu Islam mengoreksi itu. Boleh mendekati tapi hanya an-nikah, yaitu muasyarah, kan. Jadi lakukanlah apa yang pantas dilakukan kepada istri illa nikah, kecuali hubungan yang khusus, itu saja. Kenapa? Karena itu tadi adzan itu penyakit itu kan. Penyakit tentu saja akan mendatangkan kemudaratan kalau itu tidak dihindari. Makanya Islam itu agama kesehatan, selain agama kasih sayang, tapi agama kesehatan. Jadi tidak tahu itu bukan alasan, bukan alasan, karena orang yang nikah itu mesti udah tahu tanda-tandanya seperti itu. Nikah tahu lah, sebagai perempuan yang sudah dewasa itu tahu, kan itu. Jadi
Kalau alasannya oh tidak tahu, itu namanya mughaffal, ya kan, alasan yang ya, tidak bisa diterima. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Ida asal Demak yang menanyakan, ini kebalikan yang tadi. Suami lebih mementingkan sahabatnya dan kakak iparnya daripada istrinya. Bagaimana hukumnya? Ya itu tadi, ya hak dan kewajiban udah diatur ya. Kan walahunna, hak istri. Ya mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Wajar ma'ruf ya. Istri kalau sudah memberikan ya hak suami, ya kewajiban suami untuk memberikan yang menjadi hak istri. Yaitu wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ya, pergaulilah dengan cara yang ma'ruf, baik muasyarah fisik maupun muasyarah non fisik. Bergaul, tutur kata, ya kan, memenuhi apa kebutuhannya itu menjadi kewajiban ya suami ya, dan menjadi hak istri. Ya, tidak seorang pun termasuk kakak ipar ya kan, sahabatnya apalagi kan, ya, yang diutamakan salah ya kan, salah itu kan. Sebab itu ketika qabil tu nikah itu kan sebuah janji yang menjaga ya. Mitsaqan ghalidha, itu ikatan janji yang kuat. Hakikatnya ya dari Allah Subhanahu wa taala melalui ucapan ijab qabul itu ya kan. Jadi tidak ada janji yang lebih kuat, walaupun tetap bersahabat dengan kakak ipar, dengan sahabat ya, tapi tidak akan bisa menggeser ya, mengalahkan hak suami ya, begitu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Pertanyaan berikutnya datang dari hamba Allah asal Medan ya. Saya ingin bertanya, apakah ketika nikah siri tapi tidak tinggal satu rumah dan tidak melakukan hubungan suami istri, apakah itu berdosa? Yang namanya nikah ya, sunatnya itu jahri, karena kan ijab qabul itu diumumkan. Ijab itu ya dari apa namanya, orang tua istri harus talafuz, harus diucapkan dan terdengar oleh para saksi. Ya, artinya kan tidak sirri ya kan. Lalu qabul juga jahri, qabil tuh aku terima, begitu. Oleh karenanya saksi bisa bagaimana nih? Sah kan begitu. Itu jahri ya. Nah, yang dimaksud nikah siri itu nikah tanpa saksi, atau nikah pakai saksi tapi tidak dicatat ya, oleh pegawai pencatat nikah. Itu yang umum terjadi ya kan. Tapi tetap secara syar'i itu nikah. Udah ya. Sah ya. Jadi syar'i tapi tidak konuni lah begitu kan. Iya. Dia syar'i sah tapi belum tercatat. Ya, belum tercatat. Ya, belum legal menurut undang-undang. Ya, ada dosa kepada ya ketaatan kepada ulil amri, pemerintah dalam hal ini. Ketika ya negara membuat peraturan dalam undang-undang dan itu adalah benar, maslahat, wajib ditaati, ya kan. Tidak mentaati undang-undang yang ujungnya juga akan merugikan istri, ya kan. Toh kalau tidak dicatat nanti bagaimana kalau ada masalah, ya kan? Lalu sengketa, ya, mengajukan, oh ini adalah bagi waris, mana haknya kan begitu. Lalu anaknya, ya kan, anak siapa? Ya sekarang ini kan pengadministrasian itu ketat, ya kan. Artinya alat bukti itu lebih banyak orang itu yang suka tipu-tipu begitu, ya kan. Bahkan dengan sesuatu tanda yang tertulis, surat palsu itu banyak ya kan. Sehingga dengan demikian bukti otentik itu menjadi penting, ya kan. Jadi walaupun nikah siri ya nikah. Nah, setelah nikah tentu bagaimana akibat nikah itu kan memunculkan ya hak dan kewajiban suami istri, begitu ya kan. Iya. Wallah.
Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Suheri asal Medan yang menanyakan, bolehkah memberi nama anak Nur ala Nur? Ya, soalnya ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh. Nur ala Nur. Ya, nur itu kan cahaya. Ala nur, cahaya di atas cahaya. Gini, secara akidah, kullu ma siwallahi alam. Selain Allah itu makhluk. Ya. Itu nur itu makhluk. Iya kan? Iya, makhluk. Syamsun makhluk, diaun makhluk, ya dhalamun makhluk, begitu. Iya. Ada di ayat 30 surat An-Nur, Allahu nurus samawati wal ardh. Nurun ala nur. Maksudnya Allah itu bukan nur. Allah, maka mengganti nama Allah dengan nur nggak boleh kan, tetap saja Allah. Maksudnya seperti ditafsirkan dalam beberapa tafsir, Allah pencipta nur itu. Nur di sini adalah nur iman dan nur akhlak. Ketika nur ini tentu saja terpancar dari seorang muslim muslimah dengan keimanannya yang bagus, ya, lalu perilakunya bagus, itu bagaikan nur ala nur. Ya, begitu ya kan. Jadi saya cenderung tidak memberi nama itu. Ya. Atau boleh tapi tidak punya i'tikad itu sebagai nama Allah. Nur itu makhluk, ya kan. Jadi ya, nur ala nur, ya. Menyebut nama itu kan bukan menyebut Allah kan, bukan. Cahaya di atas ya, cahaya. Cahaya di atas cahaya, dan cahaya itu adalah makhluk. Berarti maksudnya ini orang ya udah ganteng begitu, akhlaknya juga bagus, pintar lagi, ya dibagaikan nur ala nur. Ya, itu kata-kata mujamalah. Orang Arab tuh begitu. Anta nur ala nur, begitu kan. Itu mujamalah, artinya apa? Basa-basi, pujian yang tentu saja kata-kata pujian ya, biasa. Itu di orang Arab biasa itu. Wallah alam. Baik, terima kasih atas pencerahannya.